Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian, tapi saya mau katakan kepada kita, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan selamat malam, kiranya kita meringankan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Allah di malam hari ini. Dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman menyertai kita. Ya, kita tahu menghargai Tuhan, firman-Nya, dan puji nama Tuhan. Dan di pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di malam ini sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, malam ini kami menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan Bapa di surga. Tolong kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Lukas 12 ayat 8 dan 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Haleluya. Ini tegas bahwa Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyangkal dia di hadapan manusia, tidak mengakui dia, maka dia pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapaknya. Jadi penting pengakuan itu ditunjukkan kepada kita, kepada dunia. Saya mengingat bagaimana seseorang yang datang kepada saya untuk percaya kepada Yesus, dan saya mengatakan kepada beliau harus berani menunjukkan iman kepada karena dia sudah cukup dewasa, karena dia mau merit. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini tidak mau mengakui di depan keluarganya, di depan siapapun. Dan Alkitab mengatakan kalau engkau mengakui aku di depan manusia, dia juga mengakui. Dan pada akhirnya saya tidak mau membaptis anak ini. Karena apa? Bagi saya seorang pengecut tidak perlu dinyatakan, ya. Saya sudah bilang saya siap kalau apapun dari segala resiko dari sebuah iman itu. Tapi karena dia tidak mau, ya saya pun tidak boleh mau apa, karena dia yang datang dan saya mengajar dia bagaimana seharusnya saya tunjukkan ayat ini. Nah, saya mau katakan kita bisa menyangkal Yesus di depan manusia. Itulah tema kita, menyangkal Yesus di depan manusia. Nah, kita dapat menyangkal Yesus ketika kita kompromi dengan dosa di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat berbuat curang, kita ikut berbuat curang. Masyarakat mencuri, menipu, kita juga ikut-ikutan. Satu contoh, kalau masyarakat mencuri mangga, kita kalau dulu saya suka mengambil mangganya orang, itu kadang-kadang kita dikejar. Ya, karena dulu belum punya nilai-nilai, Jadi kompromi dengan dosa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kata firman Allah, tidak pernah membuka diri bahwa ia adalah seorang anak Tuhan. Jadi kita dapat menyangkal Yesus ketika kita tidak pernah membuka diri bahwa kita adalah orang percaya, adalah orang Kristen. Kalau kita sudah lama bergaul dan kemudian kita tidak membuka diri, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Bagaimana kita akan membawa mereka dalam kasih Tuhan? Bagaimana kita mau share tentang Injil Yesus Kristus itu kepada mereka? Jadi kita harus berani membuka diri kita, sehingga mereka tahu, mereka bisa melihat perbedaan. Dan ketika kita mengatakan bahwa saya orang percaya, maka orang
akan tahu sebenarnya nilai-nilai dari penganut orang-orang percaya. Satu bukti, ketika anggota saya katakan kepadanya bahwa saya orang Kristen, tidak diperbolehkan seperti itu. Dan pada akhirnya atasannya memindahkan dia ke tempat posisi yang lain, yang tidak bersentuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Orang percaya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dia harus membuka dirinya supaya mereka tahu bahwa ada perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya kepada Yesus. Yang ketiga dikatakan hidup dalam nilai-nilai dunia. Jadi kita dapat menyangkal Yesus ketika kita hidup dalam nilai-nilai dunia ini. Jadi satu contoh, berbohong boleh asal demi kebaikan. Mencuri boleh asal untuk dibagikan untuk orang miskin, nggak boleh. Ya. Kita nilai-nilai kita jelas, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kasih dan lain sebagainya. Itu yang kita punya. Sukacita, kasih, kedamaian, damai, kebaikan dan lain sebagainya. Karena apa? Nilai-nilai dunia ini, nilai-nilai yang tidak punya belas kasihan, nilai-nilai ego, nilai-nilai yang mementingkan dirinya sendiri. Dan kadang-kala kita terjerembab di situ. Hidup dengan nilai-nilai. Orang menyakiti kita lalu kita benci seabad-abad. Saya pernah barang saya diambil, ya, dicuri orang. Lalu kemudian saya katakan bawa itu ke rumah. Kalau kamu tidak bawa itu ke rumah, maka saya akan laporkan kamu ke polisi. Maka dia bawa semua barang-barang itu, jangan sampai ada yang tinggal. Jadi kamu harus bawa itu. Lalu kemudian dia bawa, semualah karpet apa dibawa, ya, sama ke rumah. Lalu kemudian setelah itu saya suruh lagi bawa dia pulang. Lalu dia bilang, ini sungguhan Pak, iya kamu boleh pakai itu lagi kembali. Tapi kamu makainya sudah dalam keadaan damai, karena kamu sudah mendapat restu dari saya. Jadi tidak ada lagi orang mengatakan itu barang curian atau apa. Kamu udah bisa bilang ini dikasih Pak Pendeta, walaupun pada awalnya kamu curi. Tapi kamu bisa cerita, kamu bisa apa, ngomong apa saja. Tapi kita putus hubungan kerja. Dia nggak mau, dia nangis. Tapi saya katakan tidak bisa. Kamu tidak jujur. Padahal kalau sakit kita bawa ke rumah sakit. Kalau ada persoalan kita ringan untuk menolong. Dan sejak itu saya tidak pernah mau memakai orang. Ya, saya bilang sama istri saya, sudah kita saja, saya yang akan melakukan. Karena istri saya pada waktu itu masih kerja. Dan sampai sekarang. Yang mau saya katakan adalah orang hidup dengan nilai-nilai dunia. Mencuri itu bagi mereka nggak ada masalah. Harta orang kafir. Harta orang kafir boleh diambil. Tapi saya mengatakan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh, ya, hidup dengan nilai-nilai dunia. Justru sebaliknya. Besok saya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya nilai-nilai Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Dengan jalan mengaku Yesus di depan manusia. Karena kalau kita tidak mengakui Yesus di depan manusia, nggak ada gunanya kita hidup ini. Nggak ada gunanya kita beriman. Nggak ada gunanya. Kalau Anda katakan Anda beriman tapi Anda tidak berani memproklamirkan diri, itu tidak ada gunanya. Karena ada banyak orang saat-saat ini seperti itu. Iman mereka, iman yang tidak berani sungguh-sungguh mempertaruhkan kehidupan mereka. Siapa kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Siapa mendapatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Ya, tapi hanya demi kepentingan Yesus.
Jadi ini Alkitab katakan jelas bahwa kita bisa menolak Kristus itu dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kita tidak mencerminkan tentang Yesus itu. Karena apa? Nilai-nilai yang kita bawa, nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita hidupi bukanlah nilai-nilai Kristus. Sehingga nama Yesus diaibkan. Yang terakhir, kata firman Allah, berdiam tentang hubungan kita dengan Allah. Artinya kita kan punya hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang menyelamatkan, yang memberikan hidup yang kekal, yang dimana kita oleh karena Dia, oleh karena kekuatannya, oleh karena kuasanya, kita dapat melakukan yang terbaik dari hidup ini. Tapi kita berdiam tentang hubungan kita dengan Allah. Bahkan ketika kita ditanya, kita berupaya menghindar. Seharusnya ketika ditanya, satu contoh. Ketika orang bertanya kepada saya, misalnya satu contoh ini, Pak, kenapa sih mau Bapak melakukan itu? Saya hanya bilang begini, mau yang terus terang apa yang samar-samar, atau ya berkamuflase, yang terus terang lah. Buat apa yang ya, kalau terus terang, ya saya akan terus terang. Kalau Anda minta yang samar-samar, saya juga samar-samar gitu. Lalu mereka bilang yang terus terang lah Pak. Ya, saya bilang, karena ada satu nama yang telah mengubah hidup saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah saya bisa melakukannya. Kalau bukan karena Dia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kasih-Nya lah yang ditanamkan dalam hidup saya bisa melakukannya. Kalau bukan Dia, karena bukan Yesus, karena bukan Allah itu dalam hati saya, maka saya tidak bisa melakukannya. Siapa saya? Siapa kita? Tetapi kalau kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang seharusnya menunjukkan diri sebagai orang percaya. Tapi kalau kita kompromi dengan dosa di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah membuka diri bahwa ya kita adalah orang percaya, hidup dalam nilai-nilai dunia ini, berdiam diri tentang hubungan kita dengan Allah, mau apa yang ditunjukkan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan apa yang dimaui oleh Tuhan, makanya kalau ada orang yang tidak mengakui dia di hadapan manusia, dia juga tidak mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Buat apa? Tapi kalau ada orang mengakui dia di hadapan manusia, dia juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Jadi ambil keberanian yang sudah diberikan kepada kita di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, For God has not given us the spirit of fear. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi power, love, and sound of mind. Jadi kuasa, kasih, dan ketertiban itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau kita belum bisa melakukannya dalam hidup ini, percayalah, ketika engkau datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Ketika engkau belum bisa mengaku, ketika engkau meminta keberanian kepada Allah, Tuhan akan lakukan itu. Tetapi kalau bertahun-tahun Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi Anda tidak pernah membuka mulut, tidak pernah mengakui Yesus di depan saudara-saudaramu, di depan keluargamu, di depan siapapun, ada something wrong. Gak ada gunanya Anda percaya kepada Yesus, karena Anda akan ditolak. Bukan saya yang bilang, ini firman Allah yang mengatakan, Anda akan ditolak. Itu sebabnya saya ingin menanamkan hal-hal yang benar bagi setiap pengikut-pengikut Tuhan. Baik yang baru-baru percaya kepada Yesus pun saya akan tanamkan untuk berani bahwa hak untuk pindah agama itu hak semua orang, dan konstitusi menjamin itu.
Tapi ada banyak memang kadang-kala ada intimidasi, ada gerakan-gerakan hal yang sangat menyakitkan. Tapi kita udah lihat di zaman medsos sekarang ini ada banyak orang pindah dari sini ke sana, dari sana ke sini. Gak ada masalah itu. Konsekuensi dari semua itu kita yang tanggung. Bukan negara, bukan masyarakat, diri sendiri. Dan itu sebabnya kalau dirimu yang menanggung, jangan pernah sangkali Yesus. Kalau engkau tidak mau disangkal oleh Yesus pada waktu Allah menyatakan dirinya, pada waktu kedatangan dia kali yang kedua. Kalau engkau tidak pernah mengakui dia di hadapan manusia, dia juga tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami boleh percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tidak hidup seperti orang munafik, Tuhan Bapa di surga. Tidak menyembunyikan jati diri kami, tidak kompromi dengan dosa, tidak menganut nilai-nilai dunia ini Bapa di surga. Karena kalau kami menganut nilai-nilai dunia ini, maka kami akan tidak akan ada manfaatnya. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, Engkau berkata kalau ada orang yang tidak mengakui, maka Engkau juga tidak akan mengakui kami di hadapan Bapa di surga. Kami adalah orang-orang yang rindu dapat pengakuan daripada Engkau di hadapan Bapa, sehingga kami bisa menikmati kerajaan sorgamu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau engkau sakit, kami berdoa, dan kiranya Bapa di surga ulurkan tanganmu dan lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan oleh kuasamu mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan engkau yang penat, letih lesu, depresi, tertekan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan hidupmu kepada Tuhan, nyatakan imanmu kepada Tuhan, nyatakan bahwa engkau butuh Dia, dan apapun yang kau butuhkan dari Tuhan, senantiasa Tuhan siap untuk menolong engkau, walaupun Dia punya caranya sendiri untuk menolong kita. Tapi Dia tidak akan pernah abai setiap doa yang kau sampaikan kepada Allah. Dan terutama ketika engkau sedang mengalami masa yang panjang, saya mau katakan minta kekuatan daripada Tuhan, yang engkau melihat kemampuan dan kekuatan Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, dan engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan ulurkan tanganmu menjamah mereka, menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Dan pertolongan Tuhan kau terima, kebaikan Tuhan kau terima, kasih Tuhan kau terima, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Dia, tinggikan Dia karena kebesarannya. Terpujilah engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.